yang memaksa otak kita berpikir dan ibu jari kita mengetik apa saja yang tidak dalam pemikirannya. Ya, bako, wali kota kau, bako gubernur kau, gilo keluar negara saya. Apa beda? Seperti itu, dan itu mengasihkan. Hold me close till I get up. Time is barely Media sosial itu adalah candu yang kalau kita tidak update, kita rasa tertinggal. Kalau kita tidak ikut serta, kita merasa bodoh. Jadi seperti itu, kita harus ikut, kita harus update. Dalam fenomena WhatsApp itu ada grup-grup. Kalau kita tidak ikut menimbrung tentang sebuah percakapan politik, kita dianggap tidak warganya, atau tidak ikut, atau tell me, atau tidak memihak, macam-macam atau. Kalau kita keras, kita bisa dikeluarkan. Kick namanya, apapun namanya. Nanti masuk lagi. Jadi WhatsApp itu adalah sebuah wadah yang memaksa otak kita berpikir dan ibu jari kita mengetik apa saja yang tidak dalam pemikirannya. Ya, bako, wali kota kau, bako gubernur kau, gilo keluar negara saya. Apa beda? Seperti itu, dan itu mengasihkan. Kalau dalam hal yang benar, tidak seperti itu. Ada grup yang serius, mari kita bahas calon gubernur Sumatera Barat 2020. 1 jam aja, setelah itu udah foto-foto yang masuk. Tiap-tiap orang punya ide gitu ya, dan dia kokoh di idenya terus, yang ini kokoh di idenya juga, tidak ada combine gitu. Ya, seperti itulah. WhatsApp ini punya dunianya sendiri, atau punya bangsanya sendiri ya, punya negaranya sendiri. Ada presidennya di dalam, ada ketua grupnya, ada percakapan hari-harinya. Ada sisi positifnya, itu misalnya ada bencana alam di sana, cepat masuk fotonya. Tapi hati-hati ya. Jangan-jangan foto yang disebar itu bukan tempat yang kejadian, dan itu sudah terbukti pesawat jatuh Sukhoi misalnya. Yang disebar bukan itu. Kemudian, kalau ada sebuah persoalan yang dibahas dan kita tidak ikut, dibilang kita tidak simpati. Misalnya ada yang meninggal, innalillahnya sudah 100 nih, bawah sebagian, innalillahi wa inna ilaihi raji'unnya tidak dari hati. Kalau dari hati dia pergi ke situ, atau dia japri. Nah, kalau tidak ikut kita, dibilang tak simpati. Nah, akhirnya ikut. Itu ke soal innalillah, dan itu wajar saja. Nah, soal apa misalnya? Membahas wali kota, gubernur, jalan, jembatan. Ini ada nih kepala BPD dalam, ini ada nih wali kotanya dalam nih, ini ada nih gubernur, diam saja. Iya, kalau dia masuk dia dibully habis. Nah, ada grup, saya punya banyak grup, ada 20 atau 25 atau berapa tuh ya. Yang sebagian anggotanya itu saja, dibuat grup baru anggotanya itu juga. Buat grup baru anggotanya itu juga. Tipikalnya sama, ngomongnya sama. Mementingkan diri sendiri. Saya punya satu grup yang sangat aktif membahas berbagai hal, dan ada positifnya, karena agar dia positif, saya dan admin lain menyeret persoalan itu ke dunia nyata, seminar, diskusi, FGD. Sejauh itu sudah kami lakukan dan sudah diberikan kepada pemerintah. Nah, yang tidak residunya ini ya biarkanlah. Nah, dunia IT, dunia telepon menelepon, ada dunia yang simpel yang kita tidak tahu. Misalnya nih, kita tidak mengangkat telepon orang, tidak membalas WhatsApp orang, kita dituduh sombong, tidak peduli, dan segala macam. Sombong itu bisa jadi, tapi banyak yang lain. Sombong, HP jatuh, HP tinggal di rumah makan, HP tinggal dalam jok kotor, HP tinggal di atas mobil, HP tinggal di rumah, awak sedang dalam toilet, awak sedangkan yang merang di atasan. Bisa saja. Jadi jangan sombong aja satu-satunya, kemudian dicap orang sombong, dan harus dibalas. Tunggu dulu, bisa jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam dia tidak balas, karena dia sedang rapat, dia baru diterima, dia kemalangan. Jangan cap orang, jangan prejudice, jangan orang dituduh dulu sebelum tahu masalah sebenarnya. Jadi
dunia per-HP-an ini, yang mahal-mahal ini, yang punya Cina, yang punya Amerika, yang punya apa saja pabrik-pabriknya itu, begitu tabiat orang dia ciptakan. Harus serba cepat. IT kan serba cepat. Ketika dia tidak cepat, kita dituduh. Kedua, tulisan-tulisan pendek yang dibuat dengan ibu jari di HP itu tidak berbicara sebagaimana yang kita inginkan. Orang bisa salah persepsi dan salah tanggap tentang yang kita buat. Kita ingin berkatakan A+, tetapi dia hanya sampai A bisanya, nulisnya. Bisa saja karena keterbatasan kita cara menulis, keterbatasan orang menangkap apa yang kita tulis, dan ketergesa-gesaan. Karena itu, semuanya itu harus dibawa lagi ke tanah. Kita berdiri di tanah dan berbicara apa yang dimaksud oleh tulisan di WhatsApp dan Facebook tadi. Tapi begini, sudah benar yang dibuat di WhatsApp dan di Facebook itu betul menyakiti orang, tapi dia merasa ini kan media sosial, jadi bahasanya tidak sampai. Yang saya masukkan itu dari itu cara mengelak itu, gelek itu. Ada problem di dunia sosial itu dengan tulisan yang pendek-pendek itu. Beberapa tahun silam, 3 atau 4 tahun silam, Profesor Nusirwan Effendi dari Universitas Andalas bilang begitu, saya sudah lama tidak main WhatsApp karena hampir tidak ada gunanya. Ketika itu saya protes, kenapa? Kita kan harus begini. Ternyata iya apa yang dia katakan, karena dia sudah lama di luar negeri. Katanya orang di luar negeri tidak main WhatsApp ini lagi. Tidak seperti di Indonesia yang sambil jalan menunduk juga. Itu menyebabkan kita kehilangan waktu produktif katanya. Kemudian ada seorang dosen lagi dari Universitas Andalas juga yang ahli bahasa Belanda. Dia bilang, saya tidak aktif di WhatsApp, Pak. Kalau Bapak mau kirim email, sebab setiap pagi orang mengucapkan selamat pagi dan semua orang mengucapkan selamat pagi yang hari ke hari itu saja kalimatnya. Jadi saya bosan katanya. Itu sudah muncul satu-satu, tapi belum semua. Jadi keasikan bicara di media sosial itu menyebabkan kita bisa berubah pola pikir. Ya, di media sosial itu screenshot dipotong, sebar ya. Banyak terjadi, menimbulkan masalah karena bahasanya tidak lengkap, karena diartikan berbeda, karena dipolitisir, dan karena bisa dibawa ke ranah hukum. Medsos, HP, dan apapun itu di dunia teknologi adalah jerat yang bisa membawamu ke penjara atau membuatmu populer. Sepopuler-populernya. Pertama, harus hati-hati. Berkata pelihara lidah, berjalan pelihara kaki. Itu yang penting, sudah diajarkan dulu sebelum HP ini ada. Sudah diajarkan. Hati-hati aja menulis, membalas percakapan orang, lihat-lihat siapa anggotanya. Jangan banyak garah, terlalu kasar, nanti orang tersinggung. Kalau orang tersinggung, dia bisa mengadu dengan kaduan ke polisi. Nah, gitu. Usahakanlah seperti itu. Seperti wartawan menurunkan berita, dari dulu sudah dibilang, tapi tidak percaya juga. Wartawan itu dibuat oleh wartawan, diperiksa oleh redaktur, dibaca lagi, dibaca oleh redaktur sana, dibaca oleh Pimret, baru diturunkan. Setelah diturunkan ada layoutnya, dibaca lagi, ini salah enggak, ini ada sudah cukup nih rupanya. Seperti itu. Kalau di media sosial ini dia yang punya HP, dia yang punya kata-kata, dia yang memposting, dia yang tanggung jawab sendiri. Habislah. Begitu. Jadi hati-hatilah dengan HP-mu. Semahal apa, semakin mahal HP, semakin hati-hati jangan terjatuh. Tapi bukan itu hati-hatinya. Hati-hati menggunakannya. Sip.